Itu kalau kita lihat semut, itu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Memang kita ngeliat sepele gitu. Makanya hati-hati dengan segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pun kita tidak pernah tahu apa makna atau hikmah Allah menciptakan semua ciptaannya. Jadi jangan pernah kita menganggap remeh, jangan kita menganggap apa tidak berguna segala ciptaan Allah. Contoh semut, kecil bagi kita. Dan awas, jangan kita menzalimi semut. Kadang kita suka iseng, ada semut kita pintes gitu, kadang kita sentil-sentilin itu. Nah itu nggak boleh, jangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia, memberikan kelebihan terhadap semut. Ketika dulu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam, ketika Nabi Sulaiman ini sedang melewati rombongan, ya, bersama rombongannya, ada sedang kelompok semut. Kemudian kelompok semut ini bilang, komandan semut ini ngomong kepada para tentaranya, pada rakyatnya, wahai semut, berlindung kalian, berlindung. Awas, ngumpet. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman beserta rombongannya, beserta bala tentaranya, beserta rakyatnya ingin melewati ini, khawatir kita keinjak. Awas. Nah, Nabi Sulaiman dengar percakapan semut. Makanya semut ini diabadikan dalam Al-Quran, percakapannya itu dalam surat An-Naml. Nah, luar biasanya semut. Bagaimana tertibnya semut? Semut itu membuat rumah, membuat sarang itu begitu luar biasa dengan bekerja sama. Terus membuat sarangnya itu. Lihatin semut, rapi betul bikin sarang itu. Rapi. Kalau kita lihatin pakai akal kita ini, mentok akal kita ini. Lihat itu semut rapi betul bikin sarang gitu. Aman, cakep gitu. Rapi dah, nggak berantakan. Dan hebatnya semut ini ketika ada rezeki ini, dia ngasih tahu kabar kawan-kawannya. Kalau bahasa kita, mut, ada apa? No, banyak makanan di mana? Di majelis, no, banyak makanan nih. Nah, santri habis pada makan santri, no, ada banyak makanan. Dikasih tahu. Datang tuh, ya kan? Wah, datang. Itu dikasih info. Oh, di mana makanan? No, wow, udah dia estafet dia. Estafet dibawa, dikumpulkan rapi, betul, dia saling berbagi, saling memberikan info kebaikan dalam urusan rezeki. Kadang beda sama kita manusia. Kita punya akal lebih daripada semut. Cuma tadi rasa rakus kita ini yang membuat kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hina di hadapan semut. Kadang kita kalau ada sumber rezeki, kalau bisa orang lain gak tahu, kita sendiri aja yang makan, ya kan? Kita aja yang ngambil. Karena kalau orang tahu ya berkurang rezeki kita. Nah ini kejelekan kita manusia. Tapi semut luar biasa, semut ini luar biasa. Dia ngasih tahu ada rezeki, kasih tahu ke teman-temannya. Ya, luar biasa ini. Rapi betul semut ini. Dan hebatnya semut, di dalam sarang mereka, dalam sarang semut, mereka pun punya makam. Jadi komplotan semut ini, ketika ada semut yang mati, itu nggak ditelantarin. Coba kalau kita lihat hewan-hewan yang lain, misalkan kayak kucing ketemu kucing, atau kucing mati, ini biasa aja. Atau tikus ketemu tikus mati, ini biasa aja kadang. Ayam mati, nggak digotong ke kandang ayam enggak. Tapi lihat semut. Semut ini ketika ada dari golongan semut mati, ini dibawa oleh semut yang lainnya, digotong, dibawa ke sarangnya. Dan uniknya lagi, ternyata di sarang semut, mereka pun menyiapkan pemakaman bagi semut-semut yang telah mati. Ini hebatnya. Luar biasanya nih Allah menciptakan semut ini. Masya Allah. Ini kita ambil hikmah ini. Allah menciptakan semut begitu, kita sepele gitu kan. Enak semut tak sentil langsung kita kan. Apalagi kalau makanan kita dikerubungin semut, kita gemes banget, kita sentil-sentilin. Nah ini nggak boleh lagi, jangan. Karena bagaimanapun hukum akan selalu ada. Khawatir nanti kita di akhirat, kita mungkin bisa saja kita terbebani urusan akhirat kita
Walaupun amal kita baik, tapi karena kita jahat dengan semut misalkan, karena kita suka nyentil-nyentilin semut, kita suka iseng sama semut, kita suka mites-mitesin semut, kita benci sama semut, atau kita semprot semut itu yang pakai apa tuh namanya? Pakai cairan-cairan pembasmi hama misalkan. Nah, itu nggak boleh. Karena semut adalah hewan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah kita mengganggu apalagi membunuh semut. Nggak boleh. Ini luar biasanya mulia semut. Mudah-mudahan kita umat Rasulullah sayang kepada ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kita benci apapun. Itu semut luar biasa. Bahkan kecoa aja. Jangan pernah kita menghina kecoa. Kalau seandainya memang ada pembasmi kecoa, boleh kita bunuh. Tetapi niat kita jangan pernah merendahkan kecoa. Apalagi kalau ngomong, buat apa nih Allah menciptain kecoa? Nggak ada manfaat sekali. Kita nggak paham. Dengan adanya kecoa banyak orang dapat penghasilan. Dengan adanya kecoa orang bisa jadi bos. Kan dibuat itu. Cairan pembasmi hama itu mulut kecoa. Mereka jadi bos. Ada pabrik pembuatannya, banyak karyawan, orang yang bekerja, mendapatkan nafkah. Gara-gara kecoa itu. Dan uniknya dulu ada orang menghina kecoa. Dia pikir gini, Allah menciptakan nih makhluk gak berguna, kata dia. Buat apa nih Allah menciptakan kecoa kayak begini? Gak penting. Cuma bikin rusak doang nih kecoa. Nah, ternyata tidak selang lama orang ini sakit. Dia berobat kemana-mana. Sudah sekian lama dia berobat, uang udah banyak. Tidak juga kunjung sembuh. Udah menggunakan obat siapa saja nggak sembuh-sembuhnya orang. Nah, dapat satu. Dia mendapatkan info dari salah satu dokter. Setelah didiagnosa, dicek penyakitnya tersebut, ternyata ada obatnya satu. Uniknya ternyata obatnya itu kecoa. Ya Allah ya Rabbi. Dia sadar di situ bahwa ternyata Allah luar biasa menciptakan semua makhluk ini. Semua ada tujuannya dan semua ada hikmahnya. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak bermanfaat. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak berguna. Semuanya ada gunanya, semua ada manfaatnya. Cuman lagi-lagi batas kemampuan kita ini, batas pengetahuan kita ini yang tidak sampai kepada itu. Jadi kita nggak tahu apa hikmahnya, apa manfaatnya Allah menciptakan hewan ini, hewan ini, hewan ini, hewan ini. Kita nggak tahu. Kenapa? Karena batas pengetahuan kita tadi. Nah, akhirnya apa? Orang tadi yang katanya obatnya ini kecoa, akhirnya sembuh dia dengan kecoa. Ada yang bersyukur kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, ternyata Kau menciptakan kecoa dengan banyak manfaatnya. Karena dia ngerasain manfaatnya itu. Jadi jangan ngerendahin. Jangan ngerendahin, jangan menghina makhluk-makhluknya Allah. Dan jangan menyakiti hewan-hewan yang lemah. Ya, jangan. Karena suka iseng kita ini ya. Ya Allah, banyak dosa kita ya. Banyak dosa. Semut suka iseng, apalagi kalau digulang kita, ya Allah ya Rabbi. Jangan maki-maki. Ketika kita minum teh disemutin, kan manis. Ya itu rezeki semut di situ, biarkan saja. Kalau memang kita ridho, ya kita mau minum, kita minum lagi. Kalau kita nggak mau minum, ya udah biarin dimakan kecoa sama semut. Jangan kita basmi semutnya, kita gebuk-gebukin pada mati. Apa salah semut? Gara-gara dia makan begitu doang. Dan kita nggak bikin susah kita itu namanya. Kita bisa bikin lagi. Ya, nggak seberapa yang kita berikan untuk semut. Tapi karena kesombongan kita itu kadang kita bersikap berlebihan kepada makhluk-makhluknya Allah. Astagfirullah. Banyak banget dosa kita ini. Kayaknya kita nanti dituntut banyak ini. Makhluknya Allah. Kayak semut, ya, kecoa. Apalagi banyak banget kita ini. Ya bakal kita ini, ya Allah, ya Rabbi. Semoga dengan syafaat Rasulullah, dengan berkah para wali ya, dengan mahabbah kita. Ya Allah. Dan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mulai hari ini kita jangan mengganggu hewan-hewan lagi, semut segala macam kita mulain semua. Karena mereka makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun seperti kita adalah makhluknya Allah, dan mereka diciptakan dengan segala kelebihan dan segala kekurangannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua dan memberikan keberkahan kepada kita semua, ya Allah. Mulai hari ini kita sadar.